Salam, selamat pagi dimanapun jemaat berada, khususnya di rumah-rumah dalam ibadah. Pagi ini kita akan membahas dalam tema pentingnya dipenuhi Roh Kudus. Dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 1-7, demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, penuhlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Sampai sejauh ini pembacaan firman, kita harus tahu bahwa jemaat Efesus sebelumnya digembalakan oleh Apolos. Namun jemaat itu belum menerima kepenuhan roh. Itu sebabnya setelah diserahkan kepada Paulus, hal pertama yang ditanyakan Paulus adalah seperti yang dikatakan tadi, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Jadi ini penting. Mengapa Paulus menekankan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus atau sudahkah baptis Roh Kudus? Karena apa? Karena ini penting. Jadi untuk kita dapat melewati masa-masa yang sukar saat ini, tidak bisa tidak. Yang pertama, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika kita dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa yang kita terima dari Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas. Itu sebabnya pada waktu Yesus mati dan Dia bangkit dan Dia memberi Roh Kudusnya kepada kita, supaya kita disertai oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 jelas kata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Perlunya kita dipenuhi Roh Kudus agar kita ada keberanian, khususnya di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Banyak orang yang ketakutan karena tidak ada pengharapan, tetapi kita tidak takut karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya perlu kita supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul ayat 2 ayat 14 kita lihat, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berani menghadapi tantangan pergumulan. Sebelumnya Paulus adalah orang penakut, tapi setelah Roh Kudus turun ke atas dia menjadi orang yang pemberani. Saya percaya hari-hari ini itulah yang kita perlukan, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, terima kepenuhan Roh dengan penumpangan tangan. Kita lihat di ayat 6 tadi, bagaimana Paulus menumpangkan tangan kepada jemaat Efesus sehingga mereka menerima pengurapan Roh Kudus. Ya, saya mau kalau ada di rumah hamba Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, atau katakanlah orang tua, imam yang dipenuhi Roh Kudus, baiklah menumpangkan tangan. Namun juga kalau tidak, biar minta terus kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Itu sebabnya pastikan penumpangan tangan ini akan terjadi. Kalaupun tidak, minta Roh Kudus, minta Bapa memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, supaya semua kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan minta Tuhan sendiri. Nah, seseorang yang menerima pengurapan Roh Kudus akan berani bersaksi. Ingat Kisah Rasul 1 ayat 8, "Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi." Nah, ini waktunya kita menceritakan Yesus